situ. Di sini nak kita pahami. Nah, kembali supaya kita ini kita yang amat-amat penting dulu, yang kita sudah kita pahami dulu. Jadi kalau kita sudah ngerti ini, ya kan? Sudah ngerti di sini berarti kita sudah bisa sudah sah lah menyebut la haula wala quwata illa billah. Tidak cuma di mulut tapi qalbi. Ini yang dikatakan rukun qalbi. Ya, tidak cuma fi'li, tidak cuma qauli tapi qalbi. Nah, itu barulah dikatakan ibadah ini sah dan diterima. Kalau sah banyak sah galung sholat, tapi diterima tidak diterima itu sedikit, hanya golongan sedikit, kasar ngomongnya tuh, bahasa anunya tuh. Itu karena apa? Ya mereka sholat merasa diri dia yang sholat. Mereka beribadah merasa dia kemampuan dia. Padahal di sini sudah jelas. Ngangkat tangan ini siapa? Hah? Itu yang berkata ini siapa? Nah, jadi kalau sudah tahu kalau seperti ini, disinilah melangkah masuk ke sejadah itu kita sudah tahu kita la haula wala quwata illa billah. Yang ada siapa? Karena di sini sudah kita katakan la hayyun, la alimun, la qadirun, la muridun, la samiun, la basirun, la mutakalimun. Tidak ada yang hidup, tidak ada yang tahu, tidak ada yang kuasa, tidak ada yang berkehendak, tidak ada yang mendengar, tidak ada yang melihat, dan tidak ada yang berkata. Tidak, melainkan Allah. Baru takbir ihram. Bungkus diri, tidak ada lagi diri. Yang ada hanya bukan kita ngaku jadi Allah. Itu bukan kita mengaku jadi Allah. Kalau kita mengaku jadi Allah, Firaun. Tapi kita merasa tidak ada. Yang ada ini. Nah, ngerti tidak? Kalau kita sudah merasa tidak ada, artinya yang ada siapa? Allah. Yang ada siapa? Kuasa Allah. Yang ada siapa? Pendengaran Allah. Yang ada siapa? Penglihatan Allah. Itu. Ya kan? Maka di sini dikatakan al-abiduna ma'buduna wahidun. Menyembah dengan yang disembah, barangnya satu. La ilaha illallah akan pujinya, la ilaha illallah yang memuji. Barangnya sikap. Nah itu. Inilah dikatakan qiyamuhu binafsihi. Allah berdiri dengan sendirinya. Kalau masih ada sebesar biji zarah selain daripada Allah di dalam beribadah, Fammay ya'mal amalan sholiha wala yusrik bi ibadi rabbi ahada. Kerjakanlah oleh kamu amalan-amalan yang baik. Ada amalan-amalan yang baik. Tapi ingat, jangan sekali-kali kamu sandingkan aku dengan sesuatu. Maka kata Allah, man kana hazihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adalu sabila. Barang siapa yang tidak mengenal aku di atas dunia ini, jangan harap kamu bisa mengenal aku di akhirat kagak. Bahkan lebih tersesat, lebih jauh. Maka di sini dalam ini, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha, disebut walahum ayunul la yubsiruna biha walahum azanul la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adalu ulaika dalalim ulaika ghafilun. Apa kata Allah? Sesungguhnya akan kami penuhi neraka jahanam itu dengan manusia, dengan jin dan manusia. Kenapa? Karena lahum qulubul, disebut lahum qulubul layab sorun. Artinya apa? Mereka mempunyai hati. Layab kohun, mereka mempunyai hati tapi mereka tidak gunakan untuk apa? Memikirkan tentang ayatku, kata Allah. Walahum ayunul layu besirun nabiha. Mereka mempunyai mata tapi tidak mereka pergunakan untuk melihat, membaca ayat-ayatku, kata Allah. Yang terakhir di sini disebutkan walahum azanul layasmaun nabiha. Mereka mempunyai telinga
tapi tidak mereka pergunakan untuk mendengar ayat-ayatku. Ya kan? Nah, inilah ulaika kal an'am. Sesungguhnya itu mereka seperti binatang ternak, binatang. Bahkan balhum adolu, bahkan lebih sesat daripada binatang. Ya kan? Itulah orang yang merugi. Jadi, kasar ngomongnya, kalau tidak mengenal diri, ya kan? Tidak paham dengan kaji ini, ya ini Al-Quran, bukan omongan kita. Kalau ulama-ulama biasa, ustaz-ustaz biasa, tidak ngaji ini dia. Yang dia tahunya mak mana cara sholat benar, ya kan? Mak mana cara wudu, mak mana cara beramal, ya kan? Mak mana supaya amal banyak, mak mana supaya masuk surga. Nah, dapat pahala, ngejar pahala. Mak mana cara kita berzikir. Nah, itu kita tidak nyalakannya, itu karena memang batas itu pula. Kita tidak nyalakannya. Cuman batas itu pula dia kan. Nah, cuman yang kita ini ya sebagai dalam surat Ad-Dariyat itu sudah jelas disebutkan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu ada suri tauladan, contoh yang baik. Contoh yang baik yang bagaimana? Ya kan? Nah, contoh yang baik yang bagaimana? Contoh apa yang kita nak membek dari Rasulullah itu? Itu disebut ke di situ. Ujung daripada ayat itu. Nah, apa? Liman kana yarjullah. Liman kana yarjullah wal yaumil akhir. Nah, wa zakarallahu katsira. Barang siapa yang ingin berjumpa, barang siapa yang ingin menemui Allah di akhir zaman, banyak-banyak mengingat Allah. Nah, kita tadi balik ke cerita bagaimana cara mengingat Allah, bagaimana cara kita mengenang Allah, mengingat Allah. Kita tidak kenal dengan Allah. Ini absolut artinya, mustahil barang. Sekedar omong besak baik. Ya kan? Ingatlah siapa kira-kira ingong di Jawa sana yang tidak pernah dikenal. Kadir ya, kenal lah, baca kenal, mengingat Kadir bawah itu. Nah, tidak baca, karena tidak kenal. Kunci pertama, tidak kenal. Kalau sudah tidak kenal, bisa tidak sayang? Mustahil. Ya kan? Kalau sudah tidak kenal, tidak sayang, bisa tidak cinta? Tidak masuk akal. Hah? Jadi artinya kenal dulu baru bisa sayang. Dari sayang baru bisa cinta. Kalau sudah cinta baru bisa patuh, taat. Itu disebut wati'ullaha wati'ur rasul. Bagaimana kita nak taat kepada Allah, nak taat kepada Rasul? Kita ngata ke Rasul bila sudah mati, gila. Ya kan? Padahal jelas. Nah, iya kan? Sekarang kita wasilah kepada Rasul. Wasilah kepada Rasul. Apa maksud wasilah kepada Rasul? Nah ini banyak yang tidak paham. Ya, padahal jelas wa'lamu ana fikum Rasulullah. Sesungguhnya pada diri kamu itu ada Rasulullah, di tengah-tengah kamu itu ada Rasulullah. Apabila ada masalah, ada segala permasalahan, maka tanyalah kepada Rasulullah. Bagaimana nak bertanya kepada Rasulullah kalau Rasulullah dianggap mati? Coret bayar Quran ini, ketik guna lagi. Itu nih. Ya kan? Apalagi ada ayatnya lagi tadi, lupa kan nyebutnya. Jelas. Jadi maka di sini kembali lagi ke sifat ma'ani tadi. Ya kan? Iya jelas. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina ghafurur rahim. Sesungguhnya telah datang pada diri kamu itu ada Rasulullah. Yang mana Rasulullah ini? Nah, inilah yang
kalau kita sampaikan sifat ma'ani ini yang ada pada diri kita ini, ya kan? Itulah yang dinamakan Rasulullah. Tidak. Jadi kalau sholat tidak dengan Rasulullah, segala sesuatu amal ibadah maupun berdoa tanpa wasilah Rasulullah tidak bakal sampai. Tidak bertanya dulu ini. Inilah. Nah, jadi pahami. Jadi yang dimaksud wasilah ke Rasulullah. Wasilah itu apa arti wasilah? Perantara melalui Rasulullah. Kalau kita tidak bakal sampai ke Allah. Yang sampai kepada Allah siapa? Rasulullah. Kenal tidak dengan Rasulullah? Tidak kenal dengan Rasulullah, munafik. Hah? Iya. Kalau kita berdoa, beramal, beribadah, bubuilah, tidak bakal sampai karena Allah tahu cuma dengan Rasulullah. Cukup bagiku engkau ya Muhammad. Muhammad Rasulullah inilah, Muhammad Rasulullah ini di tengah. Artinya cuma dikatakan tengah ini Muhammad Rasulullah. Allah cuma ke sini, tidak ke sini. Nah, ini makhluknya tidak ke sini, cuma ke sini. Jadi inilah yang disebut wasilah. Hah? Tidak nandung mati. Ya kan? Jadi artinya kalau kita beribadah, beramal segala macam segala sesuatu, kalau merasa ada diri kita, akuan diri kita tidak melalui, tidak perantara, tidak melalui Rasulullah ini, sio-sio, tidak bakal sampai ke sini. Maka dikata ke wasilah ke Rasulullah, wasilah ke Rasulullah. Tapi orang banyak ini cuma baca nyebut wasilah ke Rasulullah, tapi tidak tahu yang disebut wasilah kepada Rasulullah itu bagaimana, yang makmano, apa berdoa kepada Nabi Muhammad yang terbaring di Madinah itu, ya, itu Muhammad bin Abdullah itu, maknya Aminah itu apa beda dengan kita? Berkulit, berdaging, berurat, bertulang, ya kan? Nah, yang Rasulullah itu ya yang ada pada diri Rasulullah itu sendiri, diri Muhammad itu yang ada juga pada kita. Itu. Maka dalam Al-Quran itu ada ayatnya jelas. Aku turunkan utusan aku itu pada setiap umatku, pada setiap masa-masa umatku. Bukan cuma zaman itu, zaman sekarang ada. Cuman ya Nabi yang tak kati kenabiannya. Ya, tidak salah, sudah disampaikan oleh ulama-ulama, kita berwasilah ke Rasulullah, benar. Tapi maknanya yang mana wasilah itu? Nah, ya kan? Jadi kalau kita sudah tahu kita ini, ya tak? Mulai dari hayat, ilmu, kodrat, irodat, sama, basar, kalam, ini bukan kita. Nah, nyato ini hal keadaan siapa? Hal keadaan zat. Nyatanya kita ini nyatanya sifat siapa? Sifat zat, kan? Sifat dengan zat berpisah tidak? Tidak. Sifat dengan zat ini esa, sifat ini kelakuan daripada zat, fi'il daripada zat. Jadi sifat ini hal keadaan zat. Jadi sifat ini kalau diumpamakan bayangan. Ya, bayangan. Sifat ini, yang Rasulullah ini bayangan. Nah, yang punya bayangan di mana? Ya zat. Bergerak zat, bergerak bayangan. Maka dikatakan sifat ini menunjukkan hal keadaan daripada zat. Kalau kita sudah paham di situ, insya Allah. Ya kan? Jadi yang kita pandang ini yang mana? Yang kodim, yang sifat maknawiyahnya, bukan sifat ma'aninya. Sifat ma'ani ini menunjukkan hal keadaan. Nah, mana? Sambil merokok dulu dikit.
Ini umpamanya. Ini, ya kan? Nah, asap ini, ada asap ini kan? Asap ini menunjukkan hal keadaan api. Tidak ada api, tidak mungkin ada asap. Tidak bisa bergerak kalau tidak ada yang punya gerak. Siapa yang punya gerak? Zat. Itu. Ya kan? Mano di dalam kaji kita mano yang punya gerak? Ya maknawiyah. Ya kan? Jadi sifat ma'ani ini nyata. Nyata apa? Nyatanya zat, nyatanya sifat zat. Ya enggak? Jadi maka dikatakan zahir Muhammad itu kenyataan Allah. Berdiri Muhammad semata-mata Allah. Itu. Jadi kalau sudah tahu ini, balik ke bab sholat. Ini kita ini kan terutama sholat. Supaya sholat kita ini benar-benar khusyuk. Supaya sholat kita ini benar-benar terarah. Sholat kita ini tumak nina. Ya kan? Tawadu. Bagaimana? Ya ini guna kita, paham ini. Jadi kita sudah, sebelum masuk sejadah, kita sudah melahwalakan kuwata ilah billah. Sudah melahwalakan diri kita. Dengan kata-kata apa? La hayyun, la alimun, la qadirun, la syami'un, la basirun, la mutakalimun. Illallah. Berarti apa? Tidak ada yang hidup, tidak ada yang tahu, tidak ada yang kuasa, tidak ada yang berkehendak, tidak ada yang mendengar, tidak ada yang melihat, dan tidak ada yang berkata, melainkan Allah. Nah, aku tanya di dalam sholat itu, ya tak? Yang berdiri siapa? Kalau kita berdiri berarti kita mampu, kuasa. Sedangkan kita tadi sudah mengatakan yang kuasa siapa? Allah. Kita bayam. Ya tak? Kata kuasa, tidak punya kuasa. Kalau kita mengaku kuasa berarti mengambil hak Allah. Hah? Jatuhnya kemana? Hukumnya? Tunjukkan yang Bi. Nah, kamu tidak tahu. Ujungnya jatuhnya mengambil hak Allah. Kapan sudah mengambil hak Allah? Jadinya siapa? Inilah yang dikatakan yang tidak tahu diri. Itu. Ya kan? Sekarang coba kita rasakan. Nah, sekarang ini tinggal merasakan dengan kesadaran. Inilah dikatakan wa huwa ma'akum ainama kuntum. Dimanapun kamu berada, di situ kata Allah aku. Nah, ada. Ini dikatakan laisa kamislihi syai'un. Bukan laisa kamislihi, a'la bikulli syai'in muhit. Meliputi segala sesuatu. Di mana yang tidak ada zat Allah. Ya kan? Tidak ada yang tidak ada zat Allah. Kalau kita sudah sadar ini, kita sudah tahu ini, maka ini dikatakan tadi, ya tak? Yang menyembah dengan yang disembah barangnya satu. Dia memuji dirinya sendiri. Kenapa? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Apapun yang kamu lakukan, aku kata Allah itu. Apapun yang kamu lakukan dan apa yang kamu perbuat, aku kata Allah. Itu. Maka jelas Allah ini ngomong, suratnya ada, ayatnya ada. Ya kan? Dikatakannya oleh kata Allah, disebutnya oleh Allah. Apa? Man kana bukan apa namanya? Sesungguhnya nyataku dari segala sesuatu, lebih nyataku kepada manusia. Ma zahartu li syai'in ka zahri fil insani.
nyataku pada segala sesuatu, lebih nyataku kepada kamu, kata Allah. Kalau kamu menggunakan pikiran, menggunakan akal. Maka kena ayat ini tadi. Ya tak? Ini. Kenapa? Neraka itu banyak diisi Allah dengan jin dan manusia. Kenapa? Ini sebutnya. Lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka mempunyai hati, tapi mereka tidak memikirkan tentang ayatku, kata Allah. Tidak ngerti apa-apa maksudnya itu. Disebutnya di situ. Walahum a'yunul la yabsiruna biha. Mereka mempunyai mata, tapi mereka tidak melihat ayat-ayatku. Ujung ayat ini, ulaika kal an'am balhum. Sesungguhnya mereka itu seperti hewan. Nah, tidak ubahnya seperti hewan. Maksudnya apa? Yang tidak membaca, yang tidak ngerti, yang tidak memahami tentang eksistensi Allah ini, keberadaan Allah ini, sebagai apa Allah, bagaimana Allah, siapa Allah sebenarnya. Begitu juga dengan kita. Maka berat di dalam ayat Quran itu hukumnya bagi orang yang tidak mengenal Allah. Iya. Jelas di situ. Allah, barang siapa yang tidak mengenal aku di dunia ini, jangan harap bisa berjumpa dengan aku di akhirat kaget. Bahkan lebih tersesat lebih jauh. Barang siapa tidak mengenal dengan aku, barang siapa buta mata hatinya di dunia ini, maka dia akan lebih buta mata hatinya di akhirat kaget terhadap aku. Maka untuk mengenal aku artinya di sini untuk mengetahui, untuk berjumpa dengan aku di akhirat, maka apa? Syaratnya apa? Kenali Allah di dunia ini. Tidak kenal dengan dunia ini, sama baik kita ini dengan binatang, sama baik kita ini dengan hewan. Hidup, makan, tidur, kenyang, buat anak, buat bini, beranak, selesai mati. Ya ada kata bedanya. Padahal kita ini ahsani takwim. Tidak. Sebaik-baiknya makhluk manusia. Itu. Dari manakah asal kata-kata manusia itu? Dari mana asal kata-kata manusia itu? Asal kata-kata manusia itu makhluk yang mempunyai tanggung jawab dua. Menanggung amanah, ya kan? Menanggung amanah Allah yang pertama, yang kedua sebagai khalifah di atas bumi. Itu yang disebut manusia. Itu. Jadi kalau yang tidak memelihara amanah Allah, dan tidak sebagai khalifah di atas dunia ini, bukan manusia sebenarnya. Rupanya baik manusia. Itu. Jadi balik lagi ke masalah tadi. Kalaulah kita mengangkat Allahu Akbar, kita sudah tahu ilmunya. Disinilah dapat nikmat sholat, ya kan? Di sini dikatakan apa? Kalau sholat tidak hadir hati akan Allah, sia-sia. Nak menghadirkan hati akan Allah, ada ilmunya ini. Tidak bisa main tebak-tebakan. Tuh. Ya kan? Kita konsekuen. Mulai dari wujud, wujud kidam bako mukhalafatahu lil khawadis wahdaniyat, qiyamuhu binafsihi, qadrat iradat, ilmu hayat sama basar kalam, qadirun muridun samiun basirun, sampai ke mutakalimun. Itulah sifat 20 yang wajib bagi Allah ada pada kita. Jangan kita akui kita namanya. Ini wajib bagi Allah.
Ini kita akui. Kalau tidak oleh aku, kau tuh sengkle. Ya kan? Iya. Kalau bukan karena aku, kau tuh tidak besar. Ini ngambil hak Allah. Tapi karena wajar, kenapa tidak tahu? Wajar karena tidak paham, ya kan? Itu. Tapi kalau kita yang sudah paham, yang sudah duduk di kaji sini, di mana kehebatan kita? Di mana gagah kita? Gak kati. Itu jago ujian aku tadi ngomong tadi. Sama dengan kayu buruk yang di tengah sungai, hanyut di tengah sungai. Enggak. Nah, kayu buruk hanyut di tengah sungai. Ngalir ngikut di sungai, be. Ya? Nggak nyanggat di sini dorong wong. Nah, nasib jahat masuk lubang. Singgung pula. Nasib bagus sampai ke simpang sungsang. Nah, itu artinya apa? Tidak berguna, laskar tidak berguna, tidak berguna nian. Itu artinya apa? Maksudnya kita ini tiada daya dan upaya, tidak adonnya sama sekali. Nah, inilah yang harus kita tekan di kita ini, di hati kita ini. Itu jangan sampai ada sebesar zarah baik kita ini merasa ada. Nah, kalau ada sebesar zarah baik kita ini merasa ada, selesai. Itu. Maka dikatakan Abu Bakar, dikatakan Utsman, dikatakan Umar, dikatakan Sayyidina Ali. Tidak aku lihat pada sesuatu itu melainkan Allah besertanya. Tidak aku lihat pada sesuatu itu melainkan Allah sebelumnya. Tidak aku lihat pada sesuatu itu melainkan Allah sesudahnya. Karena apa? Jelas ayatnya apa? Walillahi masyriku wal maghribu wa aina ma tuwallu fasyama wajhullah. Kemanapun kamu hadapkan muka kamu, kemanapun kamu hadapkan hati kamu, baik ke barat maupun ke timur, di sanalah wajahku, kata Allah. Nah, wajah di sini bukan rai Allah, bukan muka Allah. Wajah di sini maksudnya apa? Zat Allah. Nah, jadi pergilah di dalam dunia maya ini, di dalam seluruh dunia ini, pergilah kamu kemana? Di sana zat Allah ada. Maka di sini dikatakan bukan Allah itu ada di mana-mana. Nah, uang nggak salah paham. Itu dikatakan Allah ini di mana-mana. Banyak airnya. Ada pula bukan ngatakan ada di mana-mana. Allah di pucuk langit, berarti siko. Jam 3 fajar dia turun bagi rezeki. Ayam kok. Nah, ini kira-kira ada minum dulu sambil makan dulu. Jangan tanya-tanya.